Jadi sudah saya gambarkan. Jadi kalau saya di Jakarta berangkat ke Papua ya, jam 9 malam, nanti di sana pagi. Kalau penerbangan dulu seperti itu, karena masih pakai merpati lah ya. Nah, seperti tadi, kami juga mencoba, sehingga misalnya jadwal hari pertama besok, ya di sini sholat duhur atau sholat Jumat itu jam 1, jam 12 sampai jam 1. Mungkin di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Barat sudah jam 11, di Papua jam 9 Pak, jam 9 sini. Sehingga kami atur waktunya seperti itu, karena memang kita juga harus luwes dalam arti jadi memang bisnis sudah jam akan dicek begitu Pak. Itu maksud saya, luwes Bapak, apalagi pakai online ini sekarang pakai Zoom ya kan. Bapak mungkin sedang belanja di apa tuh Pare-Pare, tapi di sini masih ada gambarnya, hanya tidak muncul wajahnya kan di situ Pak. Jadi istilahnya kita amun sama gambarnya tadi bisa tidak muncul, tapi kan kita tahu kalau jam 1 ini Pak Basit lagi, jam 3 lagi sholat asar ya, kita absennya untuk muncul di situ ada Pak Basit ya kan. Kecuali kalau tiap tiap pelajaran atau 5 hari kok tidak pernah muncul wajahnya, ya kita nggak cek dengan cara itu, kayak telepon langsung Pak Basit lagi di mana, jawab hari pertama, kedua nggak ada, oh ini yang ketiga nih, kalau kita udah jadi DPO nih, daftar pencarian orang gitu loh sih. Jadi kita tetap luas ya, ada wajib ada sunnah. Kalau wajib sedang sholat, otomatis yang ini juga ya kita tadi bapak tetap sholat ya kan, tetap sholat di sini tetap, tapi tidak muncul wajah. Itu menurut saya seperti itu. Bisa diterima Pak Basim? Ya itu maksud saya. Jadi ya dicek itu kan hanya ya wajib tapi yang penting kita ada ya, Pak Jenderal. ya, termasuk daftar hadir ini juga nanti Bapak, saya juga selalu dicek juga sama Kemendikbud. Kita ikut Zoom seperti ini, kita punya kewajiban daftar hadir. Nah itu di situ dibuat Pak, daftar hadir, saya udah ikut. Itu maksud saya. Jadi rekan-rekan, awal itu kita daftar hadir. Selesai pelajaran, kita foto bersama. Foto itu bukan hanya istilahnya seperti Pak Hendra Eliana, ini wajahnya nggak kelihatan, terus Pak Bovi fotonya nggak kelihatan, Sajang Senai Bahu mukanya nggak kelihatan. Begitu akhir pelajaran kita harus open video on kamera, jadi semuanya kelihatan baru kita foto. Itu caranya ya. Apalagi kami melaksanakan anggaran APBN itu harus seperti itu Pak. Jam 13 misalnya, jam 3 kita mulai, kita masih bisa seperti ini ya, misalnya nggak muncul semuanya, tapi begitu absen kita isi absen. Begitu selesai pelajaran, absen pertanggungjawaban itu harus on kamera ya, jadi semuanya muncul ya. Oh Pak, tumpah tambahan ini lagi naik mobil, Pak Abdul Basit masih ada di sana, kemudian Pak Rufi tidak on kamera, tadi itu Pak. Nah, nanti selesai pelajaran semuanya terbuka, baru kita foto. Nah, ini itu pertanggungjawaban kita. Itu ya Pak Abdul Basit ya. Pak Jenderal. Ya, saya kira rekan-rekan jelas. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan Pak Jenderal. Pak Jenderal. Pak Maula, silakan Pak Maula Iqlail. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Pak Maula Iqlail. Amin. Pak Maula Iqlail ini, maka saya ingin bertanya bagaimana prosedur menangani perkara yang terjadi di tempat kejadian perkara
Saya paralegal seperti penyidik atau penuntut atau penyelidik. Ya, kita ini ya kalau paralegal advokat itu bisa bergerak kalau ada surat kuasa. Ya, ada surat kuasa, otomatis kan kejadian ini sudah terjadi. Gitu. Jadi tidak perlu sampai terjadi di tempat kejadian perkara. Kalau memang kita sebagai tetangga kita, boleh aja kita sambil melihat dari jauh. Ya, dari jauh maksudnya apa? Karena kita harus sebagai paralegal, mungkin kita di situ diperlukan oleh penyidik penyelidik untuk jadi saksi. Ya, boleh silakan. Ya. Tapi kita sebatas hanya saksi. Kecuali kalau memang korban atau tersangkanya minta bantuan kita, baru dengan surat kuasa kita bisa mendampingi yang bersangkutan. Karena kita ya sebagai advokat, sebagai paralegal bisa melakukan langkah atau pelayanan jasa hukum apabila ada surat kuasanya. Kalau tidak ada, ya kita diam-diam saja. Itu maksudnya. Tapi kalau diperlukan oleh penyelidik atau penyidik untuk jadi saksi, silakan saja. Itu maksudnya. Ini saya tahu apa harapannya dari Pak Maula Ibrahim. Ada Pak Maula? Mungkin seperti itu. Ada Pak Maula? Nah, rupanya Pak Maula itu akan bertanya dengan cara ya saya. Terus ini silakan Pak Ali. Sahril tadi Pak. Ya, Sebelumnya. saya Pak. Pak Saril. Ya, Ya, udah angkat tangan tadi. ya. Ya silakan Pak Saril. Ini perkenalkan dulu Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore. Oh Pak Saril, Pak Opo namanya. Selamat Namanya masih Pak Opo Pak. Silakan Pak Saril. Selamat sore. Selamat sore. Mana Pak? Mana Pak Saril? Ya pakai masker Pak. Tunggu. Saya. Selamat sore. Pak Saril. Ya silakan Pak Saril. Tadi saya perkenalkan dulu Pak ya. Saya Sahril dari Batam. Pak Jenderal, tadi saya mendengar bahwa paralegal kita berlaku di seluruh Indonesia nih Pak ya. Jadi kalau seandainya kita nanti mendapat KTA, kita kan kebetulan kita berada di luar daerah. Di luar daerah lah istilahnya. Ada yang membutuhkan bantuan hukum. Sementara bantuan hukum tadi saya mendengar harus ada surat kuasa. Surat kuasa itu apakah kita bisa membawanya sendiri? Dan dalam pendampingan hukum itu apakah paralegal bisa menerima honorarium seperti pengacara yang biasa dilakukan pengacara, tidak ada batasannya. Tadi saya mendengar Bapak ngomong masalah ini aja, operasional aja, nggak ada honorarium. Seandainya kita di luar kota itu sendiri maksudnya, kita nggak berada di kantor hukum yang berada di wilayah kita masing-masing. Itu aja yang saya dapat pertanyakan Pak Jenderal, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Saril. Jadi paralegal itu memang ada dua. Ada dua maksudnya. LBH itu di bawah BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, itu memang dia melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, ada aturannya. Itu biasanya adalah kita pelaksananya dalam pro bono. Pro bono itu maksudnya paralegal melayani kepada masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu itu harus ditunjukkan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu itu nanti di pos baku, ya, pos bantuan hukum di pengadilan negeri itu ada pos baku itu melayani pro bono. Kemudian setelah melaksanakan
sangat terbatas. Dan LPH tersebut harus bisa menunjukkan misalnya 1 bulan penanganan perkara 15 sampai 20 perkara yang semuanya SKTM pro bono. Nanti 6 bulan atau 1 tahun baru diganti anggarannya keluar. Kurang lebih yang saya ketahui sekitar 7,5 juta 1 perkara. Tapi kita sudah sampai ke pelayanannya ya, dari mulai kita mendapat surat kuasa, kemudian dari SKTM kita melihat bahwa ini masyarakat ini yang minta bantuan kita adalah tidak mampu atau pro bono, jadi gratis. Nanti para legalnya atau advokatnya mendapat penggantian uang itu dari kantor bantuan hukum negara itu ya. Jadi BPHN, Badan Pembinaan Hukum Negara, sangat terbatas. Nah, bisa kami di sini juga kerjasama misalnya dengan Universitas Bayangkara. Mungkin nanti Pak Saril sebagai paralegal, universitas mana yang ada di mana di Batam yang melayani pro bono. Ya, pro bono itu tadi dikoordinir, tapi anggarannya dari pusat, kantornya di Cawang juga di situ. Itu dikoordinir, paling 1 tahun ada 500 LBH yang sudah melayani seperti itu. Kami di sini juga bisa melayani seperti itu, termasuk juga kita bisa menerima, tadi saya bilang karena kita adalah advokat, jadi namanya lawyer fee. Kalau nanti Pak Sahril paralegal juga bukan paralegal fee, yang namanya tetap adalah lawyer fee, ya. Atau tadi bilangnya apa? Honor. Honorium. Ya. Kalau itu bisa ada honor, itu kita biasa menyebutnya bukan honor, tapi karena lawyer fee. Termasuk konsultan konsultan itu. Kita dari mulai awal sudah misalnya ya, kecuali bapak-bapak memang punya niat untuk membantu masyarakat, bisa saja tidak menarik, itu sangat baik sekali, sangat mulia. Tapi karena di sini kami profesional, kemudian melayani masyarakat, bapak-bapak juga seperti itu, bisa koordinasi misalnya, oh saya ada klien kami ini yang datang kemudian minta bantuan, saya tidak punya uang, Pak, misalnya ada surat keterangan tidak mampu, buat apa ini, saya koordinasi dengan Universitas Bayangkara yang ada di Jakarta, dikoordinasi, kita tangani bersama. Itu anggarannya nanti ya diambil dari APBN. Itu kita bisa melaksanakan sampai ponis, sampai selesai, baik perkara pidana atau jadi bisa ya, jadi kita punya kewenangan untuk yang memungut, nah istilahnya memungut atau meminta lawyer fee ataupun operasional fee. Jadi saya contoh nih, saya di sini dari mulai konsultasi, format pendaftaran tamu atau klien, ya. Jadi di sini ada tamu, ada kunjungan, ada konsultasi hukum. Kalau tamu masa kita tarik fee kan nggak mungkin. Kan punya di kantor, ada tamu mau ngobrol-ngobrol, masa kita tarik ini. Tapi kalau klien, tanya, Bapak mau konsultasi atau mau membuat surat kuasa, kemudian pendampingan ataupun pemberian jasa hukum. Jadi nanti formatnya bisa kita tiru. Jadi seperti itu kami membagi misalnya tarif yang berlaku di kantor lembaga bantuan hukum jadi 80 dan tentang konsultasi untuk perkara besar per jam. Ini yang hitungnya ke situ karena kita profesional. Tapi bisa juga melayani yang pro bono tadi. Ya, misalnya ini contoh satu perkara 1 jam 5 juta.
Konsultasi untuk perkara sedang per jam 2.500.000. Konsultasi untuk perkara ringan per jam 1.500.000. Jadi kami bagi 3. Tapi mungkin pengacara yang lain misalnya Paris atau Hasibuan atau apa itu bisa dimonitor sendiri. Bukan nilainya 1 juta. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian Pak Sahril ke sana, saya sebagai para legal. Kemudian kita menerima klien. Klien itu saya punya duit Pak Sahril. Saya punya duit 500.000 saja. Kalau Pak Sahril itu berkenan ya silakan. Jadi nilai harga itu Relatif. fleksibel. Ya, itu maksudnya gitu ya. Kemudian ini kita konsultasi hukum. Bapak saya harus melaporkan sama-sama ke Polres, Bapak Kota misalnya, ya kan? Pendampingan. Itu kasusnya apa, ya kan? Kasusnya apa, kejahatannya apa, nilai kerugiannya. Ini kita nilai kerugiannya itu berapa? Biasanya kita 10% dari situ. Oh misalnya 100 juta kerugiannya, terus royaltinya berapa? Kita ambil kurang lebih 10%, 10 juta. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, kita ada nilainya, ada kemampuannya, kemudian ada kriteria. Karena apa? Kalau kita sifatnya hanya membantu aja, kita di sini nyewa tempat, ada listrik, parkir aja sudah bayar. Jadi kita punya ya hak untuk mendapatkan royalti ataupun operasional fee. Termasuk konsultasi awal pun sudah ada. Cuma nilainya disesuaikan dengan keadaan wilayahnya, kemudian juga perkaranya. Itu yang saya berikan saran. Pak Saril, jelas ya? Siap Pak Jenderal. Jelas ya? Siap Pak Jenderal, dimengerti. Apapun tidak jelas, koordinasi tadi misalnya ada notaris, Kemenkumham, izin tempat, konsultasi hukum, pembuatan surat kuasa, ya, pembuatan surat perjanjian jasa hukum, kami sudah siap, kami berikan tinggal disesuaikan dengan perkaranya.